Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qaidana wa sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Namira yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-10 kedua di bulan Rajab ini. InsyaAllah sudah tidak nyampe 50 hari lagi kita akan masuk bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan. Pertama kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita semua. Kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh amal saleh, amal kebaikan, kebajikan, baik itu terkait dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas yang selama ini kita perbuat, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita berdoa dengan penuh optimisme karena kita ini manusia, bukan malaikat, pasti ada salah, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan yang kita perbuat ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, semuanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terus menerus mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, dan Allah insyaallah mempertemukan kita dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk bulan Rajab seperti ini, kita harus sadar, kita harus faham ini bulan-bulan mulia. Kenapa saya katakan bulan mulia? Dulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, bahkan seluruh agama samawi, Yahudi, Nasrani, sebelum agama kita ini datang, setiap masuk bulan Rajab ini ketika di antara mereka ada perseteruan, ada perang, ya, ada gesekan antar kabilah dan lain sebagainya, mereka berhenti karena menghormati kemuliaan bulan Rajab ini. Termasuk nanti ada 3 bulan yang berturut-turut setelah itu, yaitu Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, dan Muharram. Itulah yang kemudian kita kenal dengan bulan haji. Subhanallah. Kita berdoa apa ya? Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua sebelum meninggal dunia ini, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Masya Allah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, indallah, di sisi Allah. Ini perlu kita garis bawahi Pak, kata-kata indallah, di sisi Allah. Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini, itu ada 12 bulan. Bapak, Ibu, jadi Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan waktu. Makanya kita melihat ada malam, ada siang, dan kita melihat perjalanan waktu ini. Kemudian tercatat 1 tahun itu ada 12 bulan yang diakui indallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika menciptakan alam ini, langit-langit dan bumi, juga Allah menciptakan peredaran waktu. Kemudian dimulailah kalau dalam Islam itu dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nah, sekarang kita berada bulan yang ke-7, Rajab. Setelah itu kita masuk Sya'ban, berjumpa Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lengkaplah 12 bulan. Jamaah sekalian, minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. 4 bulan mulia. Itu bahasa Al-Quran, bahasa Allah kepada kita. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan itu? Salasun mutawaliyatun, kata Nabi. 3 berturut-turut. Sebagaimana saya katakan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Inilah yang kemudian kita kenal dengan bulan haji itu. Kemudian Warajab al-Mudhar. Nah, sekarang kita masuk Pak di dalamnya. Bulan Rajab. Nah, jamaah sekalian, berarti kita saat ini detik ini sampai detik ini, nanti sampai kita jumpa di 18 hari ke depan, jamaah sekalian, kita berada pada bulan mulia. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai saat ini, jamaah sekalian, semua umat manusia sangat memuliakan. Bahkan yang perang, yang terjadi perseteruan, itu berhenti dengan sendirinya karena memuliakan indahnya bulan ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memuliakan bulan ini? Luar biasa memang ya akhil karim, jamaah sekalian. Ulama-ulama kita macam-macam kalau sampean lihat dalam penulisan mereka itu. Walaupun terkadang ada yang berlebihan sampai memunculkan sebuah fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal yang harus kita perhatikan di bulan Rajab, yang kadang-kadang di luar nalar kita dan dikaitkan seakan-akan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringan Pak, itu menyebar di sosial media, viral kemana-mana. Ini bulan Rajab, ya, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Rajab, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Enak sekali ini Pak. Ya,
Dan barang siapa berpuasa hari kedua bulan Rajab berturut-turut seakan-akan berpuasa 200 tahun. Ya Allah. Ini saya masih ingat betul min alamati dha'ful hadis atau mawdu'ul hadis, tanda-tanda lemah dan palsunya hadis itu rakakatil lafaz. Secara lafaz saja mustahil itu keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba membuka, Pak. Saya kebetulan LC saya di jurusan hadis. Saya buka jamaah sekalian. Hadis dhaif jelas tidak ada. Bahkan di hadis kumpulan hadis-hadis maudhu pun juga tidak ada, ma'asyal muslimin. Ini menarik. Di kumpulan hadis-hadis palsu tidak ada. Berarti ini palsu di atas palsu jamaah sekalian. Sudahlah, Pak. Kalau kita ingin memuliakan bulan Rajab ini, lanjutkan ayatnya, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini langsung arahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, Pak, yang mengarahkan kita bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab. Apa itu? Coba lihat. Apa kata Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini pertama, Pak. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan ini, jamaah sekalian. Artinya apa? Di bulan ini tidak boleh ada kezaliman, Pak. Nanti saya akan bahas masalah ini. Yang kedua, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Maka perangilah dan perangilah orang-orang kafir secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Ini perlu saya dudukkan dulu jamaah sekalian. Ya. Loh, katanya tadi tidak ada perang, tidak boleh ada perang, kok ada perang? Naam. Allah mengatakan kepada kita suruh lawan mereka kalau mereka memerangi kita. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, kita lebih toleran lagi. Jamaah sekalian, kita lebih menjaga lagi keharmonisan hubungan antar manusia ini. Dan kita tahu jamaah sekalian, ini perang dalam agama kita itu alternatif terakhir, Pak. Antum kalau buka sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk di bab perang, perang apa saja Nabi sebenarnya tidak menginginkan jamaah sekalian. Tapi karena mereka luar biasa provokasinya, memusuhinya kepada agama ini, maka tidak bisa tidak harus dilawan jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertama, Pak. Yang kedua, yang ketiga apa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah khususnya di bulan Rajab ini, bulan-bulan mulia ini dipertegas oleh Allah. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita di 3 pertemuan berturut-turut, saya 3 bulan berturut-turut membahas masalah takwa. Ini bulan yang keempat. Nah, saudara, mari kita renungi sedikit, Pak. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan ini. Artinya tidak boleh ada kezaliman, Pak. Apa zalim ini jamaah sekalian? Az-zulmu at-tasarrufu fi haqqil ghairi biduni haqq. Ya, apa ya? Mengintervensi, masuk, ngambil haknya orang lain pada itu bukan hak dia. Atau melampaui batas, mujawazatil had. Atau juga menyiksa dirinya. Ya, yang membuat kemudian ada beberapa hal yang kemudian merusak tatanan kehidupan kita ini. Itu adalah bentuk kezaliman. Sehingga para ulama mencatat paling tidak zalim itu, az-zulm itu sasarannya 3, Pak. Yang pertama atau macam-macam kezaliman dalam agama kita itu ada 3.
Yang pertama, zulmul insan atau zulmun nas li rabbih. Zalimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Ustaz, apa ada manusia zalim kepada Allah? Ini pertanyaan, Pak. Apa ada manusia itu zalim kepada Allah? Banyak ternyata jamaah sekalian. Dalam kitab ini dikatakan wa dzalika bikufrihi billahi ta'ala. Itulah orang-orang yang kafir, ya, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, kalau kufur keyakinan tidak menimpalah kepada kita ya. Ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang ahli syirik. Ini semua masuk Pak. Termasuk juga puncaknya, puncak kezaliman yang paling nemen, paling dahsyat. Kalau bahasa Sayyidina Luqman kepada putranya itu apa? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dia percaya kepada Allah Pak, tapi masih percaya kepada hal-hal yang gaib, yang melebihi rasa takutnya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik jamaah sekalian. Menyekutukan Allah. Dia menyembah kepada Allah tapi juga masih menyembah kepada kuburan, menyembah jin, menyembah macam-macam jamaah sekalian. Ini adalah bentuk kezaliman yang luar biasa. Allah sangat tersinggung. Allah sangat marah Pak. Mungkin kalau sampean berbuat dosa, maksiat, mungkin dosa besar sekalipun, dan sampean lupa tidak bertobat kepada Allah, dengan Rahman dan Rahimnya Allah, mungkin kita diampuni Pak. Apalagi sampean istighfar dan taubat. Tapi kalau syirik, selama sampean tidak sadar, sampean tidak mau kembali kepada Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni ketika ada orang yang syirik kepada Allah. Adapun dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, coba lihat zalimnya manusia kepada Allah. Ya, pertama kafir, itulah kafir keyakinan. Dan yang kedua adalah kufur. Kalau bahasa kita Pak, mohon maaf, kalau bahasa ulama-ulama kita, buat kita orang-orang beriman, kufurnya itu kufrun ni'am. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling berat Pak. Makanya saya jadi teringat bahasa guru saya. Memang ketika kita masuk pada bulan Rajab ini, ma'asyal muslimin, sampean ingin diajak Pak oleh Allah menjadi semi malaikat. Untuk memuliakan bulan ini. Inilah kesempatan Pak untuk kita menunjukkan penghambaan kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika berbicara masalah kufurnya kita ini, wal kafiruna humudz zalimun. Saya merenung ayat ini ada pada surat Al-Baqarah 254. Satu ayat di atas ayat Al-Kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat di atasnya apa jamaah sekalian? Apa kata Allah? Ya Allah, ini Pak biar menjadi perenungan buat kita semua orang-orang beriman. Tapi ujung-ujungnya Pak dilabeli kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok begitu? Lihat ayatnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggillah kita dengan panggilan keimanan, panggilan kemuliaan, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu. Apa anfiqu, Pak? Nafkahkanlah, belanjakanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi sebenarnya Allah minta haknya, Pak. Minta miliknya.
Ini rezeki yang kita punya ini, itu titipannya Allah, Pak. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Anfiqu, kata Allah. Ayo belanjakan, keluarkan, nafkahkan, sedekahkan. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya nanti satu hari, yaitu hari kiamat. Min qabli ayyati ayyamun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nanti pada hari itu, hari kiamat, Pak, tidak ada lagi jual beli, jamaah sekalian. Biasanya, Pak, kalau kita butuh sesuatu kan kita beli, Pak, ya. Nanti pada hari kiamat, ya akhir karim, tidak ada lagi, Pak, transaksi buat kita. Sampean tidak bisa bertransaksi dengan harta kita yang sampean tumpuk-tumpuk, tidak mau berbagi, tidak mau menafkahkan. Untuk nyogok malaikat tidak bisa, Pak. Wala khullatun, juga tidak ada lagi, Pak, al-khullah. Khullah bin khalil, persahabatan, sahabat-sahabat semua nafsi-nafsi, tidak bisa bantu kita. Wala syafa'ah, tidak ada pula syafaat. Tidak ada orang yang akan bisa membackup kita, menjaga kita, menolong kita. Terus menarik, jemaah sekalian. Apa kata Allah? Ditutup ayat itu, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Siapa kafir di sini, Pak? Kalau sampean kaitkan dengan ayat sebelumnya, Allah tidak berbicara Yahudi, tidak bicara Nasrani, tidak bicara orang-orang syirik, tapi berbicara orang beriman yang medit. Orang beriman yang tidak mau membelanjakan hartanya. Orang beriman yang kemudian penuh perhitungan. Itu haknya Allah, Allah minta tapi tidak mau berbagi. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir seperti itu, itulah orang yang zalim. Sehingga para ulama mengatakan kufur di sini kufrun ni'am. Mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Punya harta hanya dipegang sendiri, jamaah sekalian. Nah, Saudara, orang-orang seperti itu dia zalim kepada Allah. Ya. Dia mengkhianati amanahnya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Oke. Ini yang pertama. Ya, zalim kepada Allah. Tentu jamaah sekalian, termasuk juga zalim kepada Allah di saat manusia itu tidak mau melaksanakan perintah Allah dan larut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita di bulan Rajab ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu zulmun nas li nafsihi. Zalimnya manusia terhadap dirinya sendiri. Zalimnya manusia terhadap apa? Dirinya sendiri. Mohon maaf, Bapak, saya bukan corong, Pak, ya. Tapi saya harus menyampaikan apa adanya. Kita ini sekarang kan luar biasa, Pak. Bulan Februari ini varian namanya Omikron. Ya, bukan Abikron, Pak, ya. Katanya Omikron gitu. Omikron. Ini, Pak, kalau sudah tanya fatwa jangan tanya fatwa sama ulama, Pak. Tidak nyambung ulama, Pak. Saya di Surabaya kebetulan di Dewan Syariah di Masjid Al-Falah, Masjid Al-Irsyad. Saya Dewan Syariahnya, jamaah sekalian, dengan Ustadz Agung, Ustadz Muzaffar. Kalau bab seperti ini kita tidak bisa berfatwa karena yang tahu kondisi di lapangan tenaga medis. Dan kita alhamdulillah banyak beberapa profesor, doktor, spesialis yang saya minta untuk jadi rujukan. Yang memang mereka semua aktivis masjid, jamaah sekalian. Bagaimana ini, dokter? Bagaimana ini, Prof? Gitu. Kemarin saya di WA, saat masukkan saja kalau bisa semua jamaah pakai masker. Pakai masker. Prokes itu tolong dijalankan. Ya. Ini, Pak, kalau sampean tidak pakai masker, mohon maaf. Boleh jadi, Pak, ayat ini menimpa kepada kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita menzalimi diri kita, Pak. Walaupun ini namanya flu. Naam, flu biasa. Tapi penyebarannya sangat dahsyat. Cepat menular. Walaupun
kefatalannya tidak terlalu fatal sebagaimana kejadian varian yang kedua kemarin Delta itu. Insya Allah sampean kalau kemudian disogrok, diswab, apakah itu antigen atau PCR, kemudian positif, sampean tidak perlu ke rumah sakit, tidak harus ngamar Pak. Cukup istirahat di rumah. Insya Allah 2-3 hari minum obat, makan yang banyak, tidur yang banyak, sesekali berjemur, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kasihan. Kasihan siapa Prof? Dok? Kasihan yang tua-tua. Kalau yang muda-muda Pak, saya kemarin pengajian saya langsung mulai itu. Saya tidak akan mulai pengajian saya kecuali saya merasa semuanya pakai masker. Untuk barang 1 minggu ini kita lihat perkembangannya bagaimana, saya bilang itu. Sebab kalau kita tidak pakai masker mungkin yang muda kuat Pak. Tapi pada tidak antum telah menyebarkan virus bagi orang yang tua. Apalagi ada komorbid jamaah sekalian. Tolong bab-bab seperti ini kita jaga Pak. Kita hidup bermasyarakat. Kalau sampean tidak percaya tidak apa-apa. Tapi hargai orang yang percaya jamaah sekalian. Orang yang yakin dengan suasana seperti ini. Saling toleransilah kita sesama muslim ma'asyal muslimin. Apalagi kita tahu Pak. Ini suasana sekarang ini luar biasa Pak. Demam di mana-mana. Di rumah saya sekarang Pak ada 4 orang ya. Pembantu saya, cucu saya. Tadi malam saya bawa ke laboratorium anak saya sendiri. Ya. Kemudian anak saya yang terakhir. Yang nomor 4 juga begitu. Kena semua. Tinggal saya secara pribadi memperkuat imun saya. Dengan banyak minum vitamin C. Berjemur, makan yang pas. Ya, berolahraga sedikit. Nah, ikhwatal iman, ini jangan ada kezaliman pada diri kita, Pak. Apalagi ada manusia, khususnya di bulan Rajab seperti ini, memang sengaja, Pak, ingin menyakitkan dirinya. Minum minuman keras, merusak dirinya. Terjebak dengan narkoba, merusak dirinya. Atau orang yang hobi makan, Pak, padahal tahu banyak penyakitnya. Saya kemarin pernah menyampaikan ya di bab makan jamaah sekalian, di bab makan Pak. Hati-hati bab makan ini. Makanya Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Langsung Allah mengatakan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka. Suruh makan Pak memang, tapi hati-hati perhatikan 2 minimal Pak. Yang halal tapi baik. Kalau halal sudah jelaslah kita paham semua Pak. Karena orang muslim mukmin tidak boleh makan kecuali ada kejelasan bahwa apa yang dia makan harus jelas-jelas kehalalannya. Terus yang kedua ini thayyiban Pak, baik. Baik ini relatif jemaah sekalian. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Baik bagi saya makanan ini belum tentu baik bagi Bapak dan sampai yang lebih paham. Apalagi umur sudah kepala 5, kepala 6. Terus makan semua masuk ma'asyar muslimin. Akhirnya sakit Pak. Menzalimi dirinya jamaah sekalian. Begitu dia sakit, tidak bisa salat subuh berjamaah di masjid. Begitu dia sakit, tidak bisa ke pengajian seperti ini. Begitu dia sakit, tidak bisa bersilaturahim. Bahkan begitu dia sakit, tidak bisa bekerja Pak. Tidak bisa maksimal mencari rezekinya Allah. Akhirnya menzalimi orang lain juga. Menzalimi keluarga. Apalagi tahu penyakitnya menular. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu makna zalim yang kedua. Zalimnya manusia terhadap dirinya. Termasuk juga zalim terhadap dirinya di sini. Wa dzalika bittiba'is syahawati wa ihmalil wajibat. Itulah orang-orang yang juga larut mengikuti irama hawa nafsunya. Dan lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah. Suruh salat subuh tepat waktu, subuhnya 6:30. Suruh baca Quran tiap hari tapi koran yang dibaca tiap hari. Ini menzalimi dirinya jamaah sekalian. Wa talwith nafsahu bi athari anwa'iz dzunub wal jara'im was sayiat, dan mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, kesalahan dan nista dalam hidup ini. Allah mengatakan, "Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun." Dan sekali-kali Allah tidak menzalimi mereka, tapi kebanyakan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu Pak yang kedua.
zulmun nas li nafsihi. Nah, yang ketiga ma'asyal muslimin apa? Yaitu zulmun nas li ghairihi min ibadillah wa makhluqatihi. Zalimnya manusia kepada yang lainnya. Tadi pertama Pak, zalimnya manusia kepada Allah, zalimnya manusia pada dirinya sendiri, yang ketiga zalimnya manusia kepada yang lainnya. Siapa yang lainnya ini Pak? Antar kita. Monggo Pak, tolong diperhatikan jangan sampai ada kezaliman di antara kita, khususnya di bulan Rajab seperti ini. Jangan ada kezaliman di antara kita, khususnya sekali lagi di bulan Rajab seperti ini. Ini bentuk pemuliaan kita terhadap bulan ini. Kalau sampean ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca itu Pak, ayo kewajiban-kewajiban kita Pak antar sesama manusia tunaikan. Yang punya utang, bayar utangnya. Kalau mampu jangan ditunda-tunda. Sampean zalim Pak pada orang lain. Hati-hati loh Pak dengan utang ini. Ya, ini yang mengganjal kita Pak masuk surganya Allah. Kata Nabi, seluruh umatku bakal masuk surga kecuali orang yang punya utang sengaja tidak mau bayar. Itu zalim Pak. Ya. Apalagi jamaah sekalian, zalim kepada orang tua. Hati-hati. Yang punya orang tua jangan dizalimi. Ayo, saya pernah bahas Pak masalah birrul walidain beberapa pertemuan yang lalu di majlis ini pula. Ya. Yang ketiga, zalimnya manusia kepada suami atau kepada istri. Ini kita Pak, pasangan suami istri ini hati-hati. Antum dipertemukan, jenengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas izin Allah. Dan sekaligus sampean telah mengokohkan kebesaran Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, kecuali kemudian di antara pasangannya ada masalah Pak, ada kezaliman, berarti kita Pak telah merobek-robek kesucian Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah. Berarti kalau sampean kemudian terputus hubungan rumah tangga ini, ada kezaliman di antara kita satu sama lain, kesucian Allah kita robek-robek jemaah sekalian. Ya. Jangan ada kezaliman kepada anak-anak kita. Hati-hati. Anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga mereka semua ma'asyarul muslimin. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kezaliman dengan tetangga kanan kiri kita, termasuk juga kezaliman sesama kita kaum muslimin seperti ini. Ya. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaquz zulma, hati-hati ya kalian terhadap kezaliman ini. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu gelap nanti pada hari kiamat. Nah, biasanya Pak kalau sudah zalim Pak, dampaknya apa? Orang itu ego. Mau menangnya sendiri. Tidak peduli pada orang lain. Langsung Nabi mengatakan wattaqus syuhha. Hati-hati medit, kikir yang berlebihan. Itu kezaliman Pak. Sampai nanti Pak orang syuh ini, orang kalau medit Pak. Medit sama orang tuanya. Medit sama istrinya. Medit sama anaknya. Bahkan ada pula yang medit terhadap dirinya sendiri jemaah sekalian. Itu ada Pak. Sudah tahu sakit. Duitnya ada Pak. Takut mau berangkat ke dokter, takut habis duitnya jamaah sekalian. Beli obat Pak, keliling dulu jamaah sekalian. Dari apotek-apotek dicari Pak, mana yang paling murah. Ketemu yang murah, mati jamaah sekalian. Belum sempat diminum. Ini Pak bentuk kezaliman pada dirinya, pada keluarganya, dan lain sebagainya. Nah ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, terjadi Pak permasalahan di antara kita. Ini nasihat Allah pertama pada kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman pada bulan ini jemaah sekalian. Zalim kepada Allah, zalim pada dirinya,
dan zalim kepada sesama manusia. Bahkan pula Pak, kita tidak boleh zalim kepada binatang. Tidak boleh zalim kepada alam lingkungan ini jamaah sekalian. Tolong dijaga, dirawat, diperhatikan dengan benar. Ini bulan Pak, bulan kita pingin baik semuanya Pak. Tidak ada masalah. Dengan seluruh makhluk Allah yang ada di alam ini jamaah sekalian. Oke. Nah, baru yang kedua sekarang. Nasihat Allah yang kedua bagaimana memuliakan bulan Rajab setelah bicara kezaliman. Tidak boleh ada kezaliman. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang kafir itu secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak ada perang ya. Tidak ada perang Pak. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bangsa sampean menjadi umat mayoritas Pak yang bisa ngayomi terhadap umat minoritas ya. Ratusan tahun Pak kita hidup damai seperti ini. Karena urusan agama lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita saling menghargai satu sama lain jamaah sekalian. Ya, toleransi kita Pak, toleransi dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan keyakinan. Ya, antar sesama manusia, bahkan saya pernah menyampaikan Pak, orang bertakwa itu, nanti saya akan bahas masalah ini juga, sudah kita bahas sebenarnya Pak. Saya ingin masuk sedikit masalah ini. Orang bertakwa itu salah satunya Pak, setiap melihat manusia, siapapun manusia itu saudara saya. Karena kita ini bersumber Pak pada satu nasab. Siapa itu? Adam alaihissalam. Kita kan anak Adam Pak ya. Ya kan, turunannya Nabi Allah Adam jamaah sekalian kita semua Pak. Kita ini Pak turunan Nabi Pak, Nabi Adam alaihissalam. Tidak main-main ini jamaah sekalian. Dan cuma kemudian umat ini berbangsa-bangsa bersuku-suku. Karena memang dikatakan sama Nabi, Allah ketika pertama kali menciptakan Adam ini jamaah sekalian, seluruh unsur tanah itu diambil semuanya Pak. Diambil semuanya. Tanah Lamongan, ya, tanah Surabaya, tanah Madura, seluruh tanah di dunia diambil semua Pak. Dan nanti dengan berkembangnya anak ini Pak, mereka lari ke habitatnya masing-masing. Yang ngambil tanah Afrika kembali ke Afrika Pak. Maka orangnya hitam-hitam, keriting-keriting seperti itu Pak. Yang orang dari tanah Eropa lari ke Eropa. Yang tanah Amerika lari ke Amerika. Terus begitu jamaah sekalian. Yang ke Jawa lari ke Jawa. Ke Madura juga begitu Pak. Sampai kata Nabi, An-nas kama'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Karakternya, wataknya sesuai dengan tanah yang Allah berikan pada kita jamaah sekalian. Seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita setiap melihat manusia itu jamaah sekalian itu saudara saya. Walaupun beda keyakinan. Loh, Pak, kalau kemudian kita berangkat permusuhan jamaah sekalian, setiap orang lihat orang beda keyakinan, kafir, masuk neraka, tidak perlu saya deketi. Lalu apa fungsinya dakwah ini, ma'asyar muslimin? Orang beriman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, setiap melihat manusia, apalagi sesama mukmin Pak, lebih kuat lagi. Hatta melihat orang kafir sekalipun dia merasa kasihan Pak. Kasihan yang mendorong dia untuk mendekati dia, untuk menawarkan indahnya agama ini Pak. Loh, kalau sampai tidak ada cinta, bagaimana bisa menawarkan indahnya agama ini jamaah sekalian? Nanti urusan dia menerima atau tidak bukan urusan kita. Sebab yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Tawarkan, Pak. Tapi kalau sudah kebencian yang pertama kali kita bangun, tidak ketemu ma'asyar muslimin. Saya ketika ngelihat Pak bab ini di Gaza Pak. Saya pernah masuk ke Gaza 2 kali. Itu kan sepertinya Gaza Pak mayoritas semua muslim. Ada Pak orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Nasrani Pak. Dan orang-orang Yahudinya Pak, orang Nasraninya merasa aman Pak. Hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Diayomi. Ada sinagognya juga. Ada pula gerejanya Pak. Dibiarkan. Lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita hidup damai. Tapi dakwah jalan terus Pak. Kita tawarkan pada mereka. Tidak terima, bukan urusan kami. Kami yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pun juga begitu Pak. Islam begitu kokoh. Nabi sudah berkuasa di Madinah. Beberapa Yahudi bertetangga dengan Rasulullah. Dan dibiarkan sama Nabi jamaah sekalian. Nah kalau kita sudah benci duluan Pak. Kafir.
masuk neraka. Tidak perlu kita dekat. Jangan-jangan mereka Pak nanti di akhirat nuntut sama kita. Ini fulan, ya Rabb tidak pernah mendakwahi aku. Tidak pernah menawarkan indahnya agama ini. Tapi kami dikafir-kafirkan. Kami dipojokkan terus, kami difitnah. Bisa-bisa kita yang ke neraka, ma'asyarul muslimin. Ini Pak agama kita, ma'asyarul muslimin, seperti itu. Nah saudara, tapi kalau mereka memerangi Pak, kita lebih tegar lagi, ma'asyarul muslimin. Makanya mengatakan waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ini kata para ulama, tunjukkan Pak kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan harga diri kita Pak sebagai orang beriman. Harus muncul kepekaan ideologi kepada kita, ma'asyarul muslimin. Naam, kita sampai detik ini Pak, alhamdulillah menjadi umat mayoritas pada bangsa dan negeri ini Pak, alhamdulillah. Tidak ada perang Pak. Tapi ada perang-perang yang lain tanpa sampean sadari Pak. Apa itu? Akhlak sampean diperangi. Ekonomi sampean diperangi. Dunia pendidikan sampean Pak diperangi, dipainkan oleh mereka jemaah sekalian. Ini perang Pak. Maka saya katakan ini bulan Rajab saatnya kita Pak kompak. Menunjukkan harga diri kita sebagai seorang muslim. Dan saya berkali-kali dan tidak akan pernah bosan Pak menyampaikan bab seperti ini jemaah sekalian. Ayolah Pak Ibu, ini kita ngumpul ratusan orang seperti ini pada pagi hari ini. Ini perang Pak. Perang apa? Perang ekonomi. Semua barang-barang kita Pak dikendalikan oleh mereka semua. Minimal saya katakan, ayo Pak setiap kita belanja apapun pula. Harus jelas Pak, duit yang kita punya ini, uang yang kita punya ini jatuh ke tangan sesama muslim. Ibu-ibu beli beras, harus jelas Pak. Beli di mana saya beli beras ini? Ayolah hidupkan Pak warung-warung yang ada pada tetangga kanan kiri kita. Beli gula, pastikan saya jatuh uang saya beli gula pemilik seorang muslim. Beli sampo, beli sabun, beli apa saja Pak, beli HP, beli apa saja, hatta beli mobil sekalipun Pak. Cari dulu Pak sesama muslim. Terus ada yang tanya, mahal saat gitu. Ini penyakit kita Pak. Mulai muncul, rasa kikir kita muncul Pak. Pak, Ibu hati-hati Pak. Kalau Anda mahal, berapa sih mahalnya? Paling bedanya 500, 1000, anggap sudah 5000. Niatkan 5000 kita berinfak pada saudara kita. Biar maju ekonominya ma'asyarul muslimin. Nanti Pak kalau berhasil, tidak kemana-mana Pak. Dia masuk Ramadan, mengeluarkan zakat, keluar lagi untuk kita juga Pak. Saya paling males Pak ketika diajak sama keluarga ke mall segala macam. Saya mencoba untuk meminimalisir jemaah sekalian. Kadang-kadang memang kan butuh Pak untuk refreshing ya ke sana bersama keluarga. Tapi kita yang paling minim. Hatta untuk cari makan yang jelas mana halalnya pertama dan mana yang milik muslim. Itu Pak seharusnya kita munculkan. Ini kalau kita masuk, mohon maaf ya, ke Maret yang ada nih Pak, masuk ke kampung-kampung saat ini, kita beli tanpa nawar tanpa apa. Tapi kalau ke pasar Pak, detil nawarnya jemaah sekalian. Seharusnya Pak tidak perlu nawar lagi jemaah sekalian. Sampai kalau naik taksi di Jakarta dulu ketika musim taksi Pak ya, langsung naik berapapun argonya jalan tak tahu Pak. Tapi kalau naik becak Pak, nawar dulu Pak. Padahal yang naik yang ngayu nih Pak umurnya sudah 60 tahun Pak, ngos-ngosan. Naik langsung Pak, berapapun diminta, iya sudah. Kapan kita berinfak pada orang-orang seperti itu jemaah sekalian? Ini maksud saya ma'asyarul muslimin. Makna waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Totalitas Pak. Ayo kita besarkan. Sekolah juga begitu. Ayo cari sekolah milik muslim dulu Pak sebelum kemana-mana. Dan sekarang alhamdulillah Pak sekolah-sekolah Islam mulai berkembang ma'asyarul muslimin. Mulai berkembang Pak. Saatnya kita membesarkan dunia pendidikan mereka. Jangan kemudian bangga sekolah di fulan ini, sekolah di fulan ini.
Ya Allah, belum tentu juga Pak akan mensukseskan kehidupannya. Nah saudara, bulan Rajab, bulan kepekaan ideologi buat kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas 3 bulan berturut-turut di momentum ini. Wattaqu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa ma'a jemaah sekalian? Membersamai orang yang bertakwa. Pak, Ibu, bulan ini adalah bulan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sampean ingin dibersamai oleh Allah, sampean ingin didekati oleh Allah, perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak pengajian ini kita seperti ini, salah subuh kita ini bagian Pak dari kita memuliakan bulan Rajab. Cuma takwa itu kan tidak hanya di masjid ya. Halo. Takwa itu kan tidak hanya di Namira saja, Pak. Takwa itu harus sampean bawa, Pak. Di rumah ada takwa. Ya, di kantor ada takwa. Ya, di mana lagi, Pak? Di pasar ada takwa. Di saat sampean berolahraga ada takwa. Kalau bahasa Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata para ulama, makna haitsu ma kunta, di tempat manapun pula takwa. Takwa tidak hanya di masjid. Takwa tidak hanya di Mekah Madinah. Takwa tidak hanya di Al-Aqsa, Pak. Tapi dimanapun kita berada, ketakwaan itu kita pegang. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haitsu ma kunta fi ayyi waqtin kunta. Di waktu manapun saja kita berada. Di waktu kapanpun pula ada takwa. Takwa, Pak, tidak hanya waktu subuh ya. Waktu duha ada takwa juga. Takwa, Pak, tidak hanya di waktu hari Jumat. Hari Sabtu, hari Ahad begini ada takwa pula. Hari Senin ada takwa. Takwa tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain juga ada takwa. Apalagi di bulan Rajab seperti ini, Pak. Disebut oleh Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Terus takwa itu apa? Min haitsu ma kunta ala ayyi halin anta. Dalam kondisi bagaimanapun pula ada takwa. Senang ada takwa, susah ada takwa, sedih ada takwa, gembira ada takwa. Semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, kalau sampean sudah bertakwa yang seperti itu, ma'asyar muslimin, ya Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang masalah takwa ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah takwa ada pada kehidupan kita, Pak, seluruh masalah yang bermasalah, yang sempit, Pak, akan dibuat gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, Pak, suasana pandemi begini, saya perhatikan, Pak, orang-orang yang tegar, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang merasa bermasalah, Pak, tapi takwanya kuat, Allah nanti akan munculkan, Pak, usaha-usaha baru, Pak, di luar nalar kita, ma'asyal muslimin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu takwa, Pak. Orang kalau sudah bertakwa, jalan yang sempit dimudahkan, ya. Semua masalah diselesaikan oleh Allah dan dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang yang merasa enggak pintar-pintar, enggak cerdas-cerdas, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Ini, Pak, urusan Allah, perintah Allah turunkan kepada kalian semua. Wa may yattaqillaha, tidak hanya itu, Pak, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang kalau sudah bertakwa, semua dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, mumpung kita berada di bulan Rajab seperti ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka wajar, Pak, kalau beberapa sahabat berdoa, doanya itu? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini.
Termasuk juga nanti kami akan berjumpa dengan bulan apa? Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan karuniakan kami bisa berjumpa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Pak memang peningkatan takwa harus kita ekstra lagi jamaah sekalian. Tapi ini sangat bergantung pada 2 bulan ini ma'asyar muslimin. Dan kita muqaddimai dengan bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Allah mengingatkan kepada kita, muliakan bulan ini dengan 3 hal. Jangan ada kezaliman di antara kita, baik itu zalim kepada Allah, zalim pada dirinya, zalim kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, binatangnya, alamnya. Terus munculkan kepekaan ideologi di antara kita dan tingkatkan ketakwaan kita. Insyaallah Pak, kalau sampean pegang 1 bulan ini, masuk Sya'ban, nah di sini Pak Sya'ban Pak. Sya'ban nanti justru sampean diperintahkan sama Nabi untuk banyak puasa. Banyak puasa. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat 1 bulan Nabi hampir berpuasa penuh setelah Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Seakan-akan ini pemanasan bagi kita ma'asyiral muslimin. Tapi Pak sudah dimuqaddimai di bulan Rajabnya seperti ini. Karena kita sudah membentuk untuk memuliakan diri kita supaya kita dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah bulan mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jaga bab yang 3 tadi itu. Masuk Sya'ban, kita semangat beribadah. Ramadan Pak, marhaban ya Ramadan. Insyaallah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan yang memuliakan kita semua di saat kita komitmen dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sehatkan badan kita semua Pak. Mudah-mudahan juga corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian, bala yang Allah timpakan pada kita mudah-mudahan terhindar bagi kita semuanya, khususnya pada bangsa dan negeri yang kita cintai ini semua. Dan semoga pula Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi hadhihi al-ayyam wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.